kepada Injil. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi, suster, Bapak Ibu orang tua, anak-anakku terkasih, serta para rekan guru dan karyawan. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita semua tahu dan merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 yang menyerang tidak hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Banyak sekali ketidaknyamanan yang kita rasakan. Misa harus dilakukan secara virtual, anak-anak tidak bisa ke sekolah, banyak orang dewasa yang harus kehilangan pekerjaan, dan bahkan tidak sedikit orang yang harus kehilangan anggota keluarganya karena terpapar virus corona. Dan masih banyak lagi ketidaknyamanan yang untuk sebagian orang menimbulkan krisis iman, bahkan krisis identitas. Hal itulah yang akan diangkat dalam pembahasan kitab suci sepanjang bulan ini. Kita akan diajak untuk mengenal siapa Allah yang kita kenal. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang mewartakan kabar gembira bagi umat-Nya. Dari kebenaran mengenai Allah inilah umat Kristiani memperoleh identitasnya. Mari sebelum kita memulai ibadat pagi hari ini, dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, agar kita layak mengikuti ibadat pagi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan Allah kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu
atas berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukalah hati kami, terangi pikiran dan budi kami, agar di tengah keadaan yang serba tidak menentu ini, kami dapat semakin dekat dan mengenal pribadi-Mu yang Maha Kasih. Bimbinglah kami anak-anak-Mu, agar mampu mengabarkan damai sukacita bagi orang-orang yang kami jumpai. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari surat pertama, Yohanes bab 4 ayat 7-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suster, Bapak, Ibu orang tua, dan anak-anak SD Santa Ursula yang saat ini mengikuti ibadat pagi secara virtual, serta para rekan guru dan karyawan. Ketika membaca bacaan hari ini, saya teringat akan sebuah film pendek yang belakangan ini sedang viral di media sosial. Tentunya semuanya hampir tahu ya, judul filmnya Tilik, atau dalam bahasa Indonesianya artinya menengok. Di situ ada salah satu tokoh yang sangat menonjol bernama Butejo. Baru mendengar namanya saja pasti semua langsung terbayang ya betapa terampilnya Butejo ketika membedah hal buruk dari seseorang. Dengan bibirnya yang aduhai dan kecakapannya berbicara, Butejo nyinyir
mencibir, menyampaikan keburukan seseorang kepada orang-orang yang ada dalam trik tersebut. Terlepas dari benar atau salah berita yang disebarkan oleh Bu Tejo tersebut, sebagai anak Allah, tentunya kita bisa menilai bahwa sikap Bu Tejo kurang baik. Tidak seharusnya keburukan seseorang diumbar ke khalayak ramai, diceritakan kepada semua orang banyak sehingga semua orang tahu keburukan seseorang. Sikap Bu Tejo tidak mencerminkan kasih Allah. Dalam bacaan tadi kita dengar, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Suster, Bapak Ibu orang tua, anak-anak, dan para rekan guru dan karyawan, situasi krisis timbul karena kita terlalu banyak melihat sisi negatif dibandingkan sisi positif dari suatu hal. Dalam film pendek Tilik tersebut, kita bisa melihat bahwa situasi krisis dimunculkan oleh sosok Bu Tejo, sehingga semua orang yang mendengar kabar tersebut mulai terpengaruh dan tidak bisa lagi melihat sisi baik dari tokoh Dian yang diceritakannya. Sama halnya seperti pada saat sekarang ini, di mana dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Semua berita negatif dan keterbatasan yang dirasakan sebagai dampak dari COVID-19 membuat kita cenderung lebih mudah melihat sisi negatifnya. Akhirnya, kita mudah sekali untuk mengeluh, kesal, marah, bahkan pesimis. Sikap-sikap inilah yang akhirnya membuat kita sulit menghadirkan sosok Allah yang Maha Kasih. Padahal tentunya masih banyak hal-hal positif yang bisa dirasakan dari kondisi sekarang ini. Seperti misalkan udara menjadi lebih bersih, keluarga lebih sering berkumpul, anak-anak lebih dekat dengan orang tua, bisa lebih sering berdoa bersama, dan masih banyak lagi. Pagi ini saya ingin mengajak, khususnya untuk anak-anak SD Santa Ursula, mari mulai hari ini kita ciptakan keadaan yang membuat semua orang di sekitar kita merasa lebih nyaman. Kita ciptakan situasi positif agar pribadi Allah yang Maha Kasih tinggal di antara kita. Contohnya sederhana. Kalian cukup dengan misalkan tidak mengeluh karena kalian tidak bisa bermain dengan teman-teman, atau tetap semangat belajar walau kalian hanya bisa belajar dari rumah, lalu membantu orang tua. Itu semua sudah menunjukkan tindakan kasih. Melihat anak-anak yang baik dan manis tentunya menjadi kelegaan yang luar biasa bagi orang tua kalian. Anak-anak pasti bisa ya. Suster, Bapak Ibu orang tua, dan rekan-rekan guru karyawan, mari kita bersama-sama menghadirkan Allah dalam diri kita melalui sikap dan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga, saudara, teman-teman dalam komunitas, orang-orang yang kita jumpai. Kita ciptakan situasi positif yang membangun. Sebagaimana kita dicipta oleh Allah, semata-mata karena kasih, kita pun dicipta untuk berbagi kasih dengan sesama. Mari kita bagikan kasih Allah yang tidak pilih-pilih atau menguntungkan diri sendiri, karena kasih Allah untuk kita pun tidak berkesudahan. Mengasihi sesama adalah wujud atau tindakan nyata kita mengasihi Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi gereja, berkatilah gerejamu di seluruh dunia, agar dengan tiada henti-hentinya mewartakan amanat cinta kasih Kristus
dan menjadi tempat perlindungan bagi semua orang, terutama yang miskin dan tertindas, serta yang mengalami kemalangan dan penderitaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja di seluruh dunia selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Prasama Bakti, semoga kehadiran sekolah-sekolah dalam naungan Yayasan Prasama Bakti sungguh mampu menghadirkan dan menghasilkan insan pendidikan yang handal, bertanggung jawab, jujur, kritis, dan kreatif bagi pengembangan serta kemajuan gereja dan masyarakat, serta menabur kasih melalui karya pendidikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin yayasan, pemimpin sekolah, guru, dan karyawan, terangilah akal budi serta berikanlah rahmat kesehatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin yayasan, pemimpin sekolah, guru, dan karyawan agar mampu mengembangkan diri melalui tugas dan perutusannya menjadi manusia yang berkualitas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, terangilah akal budi para orang tua murid kami, berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesabaran, kekuatan, dan kesehatan kepada para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya selama proses belajar di rumah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi kami, semoga terang kasih-Mu nyata dalam setiap pribadi siswa-siswi kami. Berikanlah siswa-siswi kami rahmat kesehatan dan semangat yang tinggi dalam menjalankan kegiatan belajar dari rumah. Dampingilah siswa-siswi kami dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berada di tempat ini, semoga ajaran, sabda, dan teladan putra-Mu menjadi kekuatan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kami tetap bersandar pada penyelenggaraan-Mu dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya tumpuan dan harapan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan segala permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra
membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita. Salib dipangkul, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan.